Wallahi, yang namanya rumah tangga ini seperti bahtera. Bahtera yang membawa awaknya ini menuju surganya Allah. Kalau rumah tangga diumpamakan bahtera, tentu bahtera ini harus ada nahkoda. Dan nahkodanya adalah seorang suami. Lelaki menikah dengan ilmu, bukan dengan syahwat, cuma sekedar nafsu. Karena dia tahu bahwa dia menikah dengan anak orang untuk dijadikan sahabat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dia menikah, dia membuka pintu ujian untuknya. Lelaki yang berilmu menikah dengan agenda yang dia miliki. Dia cari pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena kalau umpama rumah tangga seperti bahtera, ujian itu riak gelombang. Dan tak akan pernah bisa ini bahtera berjalan tanpa ada riak gelombang. Betul. Makanya kalau dipikirkan itu masalah seperti riak gelombang, Allah yang hembuskan. Harus tertabrak dengan gelombang kecil maupun besar. Makin banyak angin bertiup, makin kencanglah jalannya bahtera. Dia sikapi dengan ilmu. Karena dia tahu, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Harapan yang dia inginkan dalam rumah tangga ini adanya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa'lam ayuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Gemerlap Rumah Tangga Masjid Namirah yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus yang semoga Allah selalu berikan keberkahan buat keluarga Yayasan Namirah dan para staf DKM yang betul-betul Allah berikan keberkahan dalam penataan tempat, insyaallah Allah berikan keistiqomahan di atas kemuliaan sunnah dengan para takmirnya insyaallah, para asatid, para asatijah, para alim ulama, para staf pemerintahan yang semoga Allah selalu berikan hidayah untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, yang namanya rumah tangga ini seperti bahtera. Bahtera yang membawa awaknya ini menuju surganya Allah. Kalau rumah tangga diumpamakan bahtera,
Tentu bahtera ini harus ada nahkoda, dan nahkodanya adalah seorang suami. Lelaki menikah dengan ilmu, bukan dengan syahwat, cuma sekedar nafsu. Karena dia tahu bahwa dia menikah dengan anak orang untuk dijadikan sahabat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena rumah tangga ini akan diuji. Orang yang tahu kalau dia menikah pasti ujungnya diuji oleh Allah, dia akan siapkan dirinya untuk menerima ujian. Banyak orang salah paham ketika sudah terjadi ijab qabul. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Kemudian dipajang. Ini pengantin laki sama perempuan cekikikan di atas pelaminan. Akhirnya ya mas, puncaknya cinta. Puncak cinta. Awal ujian enak aja. Dulu waktu belum nikah indah. Tidak ada sedikit pun keburukan, semua elok dipandang. Tapi setelah menikah ini kan urusannya tiap hari ketemu, betul? Dia lagi. Biar laki ganteng, perempuan cakep, kalau tiap hari ketemu bosan juga, betul? Bukan itu permasalahannya. Dia menikah, dia membuka pintu ujian untuknya. Lelaki yang berilmu menikah dengan agenda yang dia miliki. Dia cari pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena kalau umpama rumah tangga seperti bahtera, ujian itu riak gelombang. Dan tak akan pernah bisa ini bahtera berjalan tanpa ada riak gelombang. Betul? Makanya kalau dipikirkan itu masalah seperti riak gelombang, Allah yang hembuskan. Harus tertabrak dengan gelombang kecil maupun besar. Makin banyak angin bertiup, makin kencanglah jalannya bahtera. Dia sikapi dengan ilmu. Karena dia tahu, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Harapan yang dia inginkan dalam rumah tangga ini adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah ini tidak mungkin didapatkan kecuali dia mentaati Allah. Makanya ketika kita diundang acara pernikahan, kita ucapkan selamat kepada mempelai. Apa yang kita baca? Doa buat pengantin. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan mulu sih. Makan mulu bikinan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fi khairin. Ini harus sering dihafal nih, ya. Belum lama bulan Syawal tuh, ya. Musim perang berkawin. Itu doa yang Nabi ajarkan cuma semodel. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa? Allahu alam. Barakallahu lak, lakal barakah, keberkahan milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Doanya didoakan biar berkah. Enggak ada doanya biar awet, panjang jodoh, banyak anak, enggak ada. Bukan berarti enggak boleh. Kenapa Nabi ajarkan cuma semodel? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan milikmu. Kenapa? Nikah itu merupakan syariat, lambang kemampuan seorang laki-laki. Nabi yang mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei lelaki, para jones yang takut sama nikah, hati-hati, ini udah akhir zaman. Ente nunggu Dajjal turun baru nikah. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad.
Yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Garis bawahi kalimat mampunya. Ini simbol kemampuan. Berarti kalau Anda belum menikah, belum mampu. Mau petang-tang peteng-teng juga keker ngacak mulai letoy. Ya. Kalau orang sudah mampu nikah, jadilah seekor singa, memimpin rumah tangganya. Gagah singa gitu ya. Kebayangkan singa? Bisa bayangin gak muka singa? Laki yang tampan, sunnah, tegas. Ya, tipis kumis, pasang janggut. Terus singa tuh kalau dicukur bawahnya cupu betul. Seekor singa memimpin rumah tangganya. Iya. Tapi kan yang banyak karena memang misinya nggak jelas, setelah berumah tangga singa jadi anak kucing. Meow, meow. Waktu mau nikah, dari mulai ta'aruf, nazar, ta'aruf sampai khitbahnya tuh gagah. Aku ingin menikah sama kamu. Kira-kira gimana? Tanya saja sama ibu aku, sama ayahku. Pak, Bu, saya mau nikah. Serius, insya Allah. Udah nikah. Gimana mas? Terserah mama. Anak kucing. Ini rumah tangganya jadi nggak jelas kalau kayak begini. Tapi kalau misinya possible, jelas, dia tahu bahwa ini bahtera menuju surganya Allah, maka demi Allah, sakinah yang kita hayalkan dalam rumah tangga. Nabi yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khuffathumul malaikah. Sakinah itu turun di tempat yang memang Quran dibacakan. Bukan cuma sekedar dibacakan. Orang yang membaca harus paham. Lelaki ini paham. Rumah tangganya ini bakal berwarna-warni. Istilah bahasa kita gemerlap lah. Simbol gemerlap rumah tangga di sini maksudnya apa? Rumah tangga yang elok dipandang. Seperti Namirah, Masya Allah. Ini betul-betul orang kalau udah ngomong Lamongan pasti ngomong Namirah dah. Karena memang indah. Siapa sih yang nggak nyaman sholat di sini? Serasa di Ka'bah. Iya, ada gemerlap. Rumah tangga pun sama. Gemerlap rumah tangga bisa jadi sampel. Ini suami istri menikah, dia bakal punya anak. Anak bakal melihat, mencontoh. Makanya nanti banyak istilah bahwa rumah tangga ini seperti madrasah. Mendidik anak dengan cara mempertontonkan kebaikan dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab. Dia tahu bahwa ra'in, kullukum ra'in. Menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Tegas, tepat apa yang dia sampaikan. Tapi jujur, tetap lembut dalam rumah tangga. Karena dia berilmu, dia tahu khiyarukum linnisaikum. Nabi ngomong di hadapan para sahabat yang tak diragukan keberaniannya dalam main pedang ketika perang. Jihadnya, semangatnya, sahabat Nabi, Masya Allah, orang-orang hebat. Tapi beliau mengatakan khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling lembut dengan wanita kalian. Nisa jamak wanita-wanita kalian. Ibumu, istrimu, anak perempuanmu, adik kakak perempuanmu, judulnya perempuan. Harus. Loh kenapa Ustaz? Ini perempuan yang kau hadapi laki-laki. Harus siapkan stok maklum yang banyak. Jujur salah, bohong di sliding. Serba salah kita. Aku jelek ya mas? Enggak, bohong.
Iya kamu jelek, kamu kelewatan, begitu katanya. Harusnya gimana dong? Gue jujur salah, enggak salah gitu kan. Jadi harus siapin stok maklum yang banyak, Pak. Ya, lelaki yang berilmu tahu. Makanya Nabi mengatakan lan yasluh li rajulin idza amratu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Buat para istri yang hobi ngecek handphone, dengerin. Ini tiap hari cek apa nih. Sampai laki gemeter, ya Allah. Gitu. Ibu nemuin 10 kesalahan suami di handphone. Ibu nggak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Tapi kalau suami menemukan 1 kesalahan saja dalam handphone wanita, kamu yang tanggung dosa. Berarti yang harus ngecek siapa sebenarnya? Suami. Aduh, nggak bisa dasar, galak. Anak kucing. Ini yang terjadi. Akhirnya rumah tangga ini cuma buat jadi pengadilan dadakan. Istri menghakimi suami, suami pun nggak bisa menjadi contoh buat rumah tangganya. Dia lupa ini bahtera. Nahkoda harus 1. Keputusan diambil oleh Amirus Safar. Karena sisanya la haula wala quwata illa billah. Dia tahu sekali ini menuju sorga, tegas. Pak, rumah tangga kita mau kemana ini? Ke sorga mah. Serius Pak, insya Allah. Bapak tahu sorga di mana? Belum. Gitu loh. Karena belum pernah. Cuma Bapak dengar di Quran, sorga itu tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai di bawahnya. Enggak ada sih di dunia ini amsal sorga tersebut. Walaupun banyak daerah ada sungai mengalir, dibikin rumah di atasnya. Cuma bukan sorga. Cuma yang saya tahu mah, sorga itu diraih dengan mentaati Allah. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Allah yang perintahkan kepada kita untuk bisa mencontoh Rasul dalam menggapai sebuah kemuliaan. Maka demi Allah mah, apapun yang kusampaikan, kalau berkait dengan syariat, Allah berfirman, Nabi bersabda, tolong pandang syariat, jangan pandang diriku. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin syariat terasa tidak nikmat. Iya, karena huffatil jannah bil makari. Yang namanya surga dihiasi dengan yang tidak enak. Huffatil jannah bil makari. Ini surga yang kita pengen menujunya dihiasi dengan makari, semua yang kita enggak suka. Makanya kalau memang itu syariat, walaupun kita enggak suka, ya udah bismillah. Enggak ada syariat yang menzolimi kita. Lagi enak-enak tidur, harus bangun tahajud. Emang enggak enak. Kan yang paling enak kalau malam tidur, Ustaz. Emang. Tapi Anda lupa, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Dan waktu yang kita infakkan itu waktu yang terbaik. Ya, ini ketika kita tidur, kita sedekahkan sebagian waktu buat Allah. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi. Dari sebagian malam bangun tahajud. Memang enggak enak. Lawang yang paling enak merem. Cuma kalau dia tahu syariat, Allah turun 1/3 malam ke langit dunia. Pernah dengar nih hadis? Allah turun ke langit dunia pada waktu 1/3 malam. Kenapa Allah turun? Emang tadinya di mana? Di atas arsy. Ini kita pegang nih. Ini lagi musim sekarang nih, Ustadz berusaha ngerusak akidah. Orang disuruh paham Tuhan di mana-mana. Lah kalau Tuhan di mana-mana, istilah turun enggak berlaku dong. Allah yang bilang, Nabi yang menyampaikan. Firman Allah tegas, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Mau diterjemahkan apa ini? Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Cuma gaib.
Kita nggak tahu caranya. Kita cuma beriman. Siapa yang suruh? Imam Malik ngasih bocoran. Al-imanu bihi wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Beriman dengan ayat tersebut wajib. Udah beriman saja sudah. Jangan taktil, jangan dihapus. Kalau kamu mengatakan di mana-mana kamu menghapus. Ya soalnya ada ayat juga yang mirip Ustaz. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Kebersamaan yang dijabarkan. Bukan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk saja. Kelihatannya bersama padahal jauh. Contoh. Ini suami istri ini ketika sudah tua. Udah kawin perak, kawin emas dah pokoknya. Anak udah pada laku semua keluar. Berduaan. Kan nenek-nenek sekarang pakai kakek kan megang handphone. Lagi berduaan, si kakek iseng selfie. Cetret. Merubahnya cek. Nggak berasa dicek sama nenek-nenek. Ya Allah. Pak ini gambar tadi. Iya mah. Ih tengahnya ada bulan tuh. Masya Allah. Rembulan selalu bersama kita ya Pak. Istilah rembulan selalu bersama kita. Di kamera laki bini tengahnya bulan. Kayak bersama betul. Hakikatnya jauh gak? Itu baru makhluk. Dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan yang mencipta. Yang gak bakal sama. Maka kalau anda mengatakan kebersamaan Allah dekat dengan manusia. Yang mujasimah ente. Orang yang beriman Allah di atas arsy itu bukan mujasimah, itu iman yang betul. Sampai seorang budak ditanya sama Rasul, "Wa inna Allah fis sama'." Merdekakan dia kata Rasul. Ini orang tahu Allah. Masya Allah. Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu siapa di langit sana? Allah. Nabi Musa dibilang sama Allah, "Lau anna samawati sab' wa amirahunna ghairi." 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. 7 lapis bumi, enggak dibilang kecuali aku. Kenapa? Karena Allah di langit. Ini kan sudah cukup, sudah bukti buat kita. Udah, jangan pikirkan yang gaib. Karena ini berkait dengan akidah, kita yang tahu. Ini orang berilmu, maka dia minta sama Allah, dia korbankan malamnya untuk berdoa. Karena nanti ada hikmah di balik itu semua. Orang kalau udah pegel sama anak, kan nanti kalau berumah tangga kan insya Allah dititipin anak. Ya. Yang belum, ya semoga dimudahkan insya Allah. Ya. Yang sudah, anak itu titipan. Pasti ngegoda orang tuanya. Waktu zaman tuh anak lagi lucu-lucunya, doa kita kagak berbobot. Paling cuma, Rabbi habli minas sholihin, gitu doang. Ntar dah kalau anak udah bikin pegel mata, pegel hati. Udah mulai ngejawab, disuruh nggak mau, dipanggil nggak nengok. Baru tuh mulai berasa punya anak. Doa kita berbobot. Yang tadinya cuma Rabbi habli minas sholihin, sekarang Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Minas sholihin, sholihin ya Allah. Aduh, pakai hadu-hadu. Emang diuji dulu kita baru khusyuk. Inna Allah idha habba qauman ibtalahum. Cinta Allah itu tampak dengan ujian. Kalau Allah cinta dengan seseorang, dengan satu kaum, Allah uji, diuji. Ya biar bagaimana nih anak. Kita benci juga emang bagian dari hidup kita, betul? Kita suruh bangun malam. Sebagian malam bangun. Ada doa Nabi ngajarin kita supaya kita doakan anak, uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lama. Itu doa Nabi itu. Kita ini kalau orang tua kalau bangun malam itu jangan nyari yang enggak. Buka kamar anak. Doain. Ya, Masya Allah, makanya kita mau orang tua tuh udah dah gak ada apa-apanya dah. Kita mana pernah bangun malam lihat muka orang tua doain, gak pernah. Orang tua yang berilmu terus buat anaknya. Oh Masya Allah, Subhanallah.
Suruh bangun malam. Sebenarnya sih bukan cuma anak, karena kita bicara gemerlap rumah tangga. Kan namanya ujian. Ya Allah, waktu awal nikah mak sebulan pertama udah endah, betul dah. Semuanya udah indah dah. Rumah wangi, kamar wangi, spray gonta-ganti. Wow, sebulan pertama. Kesononya mah ya terus, ya. Mulai ada ujian. Suami pegel istri, istri pegel suami. Tapi di Islam kan diajarkan suruh saling mendoakan. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Waktu belum diuji sama pasangan mah doa kita juga enggak tapi serius. Cuman Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Gitu doang. Entah kalau udah bikin pegel bini, bikin pegel, astagfirullahaladzim. Laki apalagi baru dah. Rabbana hablana min azwajina ya Allah. Kalau udah mulai pegel doanya begitu. Iya, pegel Ustaz, ya Allah Ustaz, pegel sama suami saya Ustaz. Ya sabarin deh Bu. Aduh Ustaz nggak ngalamin sih, ya alhamdulillah saya bilang itu. Dia mah kalau dia ngalamin enak suka ngembet aja sih ya. Ya Allah saya diuji sama dia 20 tahun, 20 tahun. Bayangin Ustaz, ogah. Saya udah pakai motor jauh dari Jakarta sampai Lamongan suruh bayangin keluarga orang. Ogah saya bilang. Ibu mau cerita aja Bu, enggak usah suruh saya bayang-bayangin. Aduh Ustaz, ya Allah Ustaz, Masya Allah Ustaz. Ujian saya cuma dia aja selama 20 tahun ini Ustaz. Ya bagus Bu, enteng. Cuma dia doang, saya mau banyak ujiannya. Ibu cuma dia doang 20 tahun, udah bisa bikin buku. Gampang, Allah sayang sama ibu, ujiannya dia doang. Cuma saya gak kuat Ustaz. Insya Allah ibu kuat, sabarin Bu. Enggak Ustaz, saya gak kuat. Saya gak kuat Ustaz. Ibu kuat. Enggak Ustaz, ibu gemuk. Saya bilang kuat, saya bilang gitu. Kalau ibu nggak kuat, ibu kurus. Soalnya saya kalau pegel ngemil Tat. Oh begitu ya. Sabarin, ini ujian. Suami juga begitu pegel sama istri, ya udah deh. Itu kan pilihan kamu. Kamu dong jadi pemimpin. Kalau perempuan gimana yang mimpin? Kayak rakyat gimana yang mimpin? Ya dulu memang yang terangkat gimana rakyat kan gitu. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Siapapun yang terangkat ya dia manusia, tempatnya salah, doain. Pegel sama istri, pegel sama suami, dikasih solusi, bangun malam, bangun. Ada hadis yang sudah mulai dilupakan, kata Nabi, boleh bangun malam, kemudian wudu dan tahajud, memercikan bekas wudunya ke muka pasangannya. Itu sunnah jarang dipakai lagi sekarang tuh. Jadi kalau suami bangun malam atau istri bangun malam, bekas wudunya itu cipratin ke muka pasangannya. Tapi ngomong dulu, jangan main kepret aja, ngomong dulu. Ini apa-apa nih Mak, kata Ustaz Subhan kepret, kata gitu loh. Saya dicegat dah urusan habis ini dah. Pak, ngomong dulu Pak, ini malam siapa aja yang bangun nih. Kalau saya yang bangun duluan, maaf nih saya bakal kepret. Ngomong aja gitu. Karena sunnah. Sebenarnya bukan masalah percikannya. Sunnahnya apa? Melihat wajah pasangan ketika tidur. Tuh biasain tuh, kita pegel sama istri. Istri pegel sama suami. Coba kalau bangun malam, lihat muka pasangan. Ya, kita bangun malam nih Pak. Kita mulai wudu, tahajud, tuh kita lihat muka istri kita lihat. Dari ujung pala sampai kaki. Ya Allah. Dulu nggak begini perasaan bentuknya gimana gitu. Ini ngapa jadi begini bentuknya? Cuma ya Allah. Ini kalau nggak ada dia ini, masya Allah berantakan rumah ini. Ini cuma dia yang siapin maklum yang banyak buat saya nih, masya Allah.
Kalau melek paling bawel ini orang betul-betul. Tapi kalau nggak ada dia hidup ini hampa loh. Boleh loh, boleh. Antum jangan remehkan, ini hikmah dibalik melihat wajah pasangan. Ibu juga bangun bu malam, wudu, tahajud, lihat muka suami, lihat dari pala sampai bawah, lihat. Ya Allah, kenapa dia ya? Gitu. Dulu nggak begini perasaan. Ini badannya banyak tikungan sekarang gitu, Masya Allah. Poldur muluan ini. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Ini orang paling ngeselin kalau melek ini. Tapi jujur, cuma dia doang yang mau diomelin ini. Yang lain belum tentu mau. Cuma dia yang menyiapkan maklum yang banyak buat saya. Dia lelah, berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret. Ya Allah, subhanallah. Ini orang yang lelah. Ya Allah, lahirkan dari hati ini maklum yang banyak untuknya ya Allah. Kalau sampai suamiku berbuat 10 kesalahan, berikan kemampuan kepadaku menyiapkan 11 maaf untuknya. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Dia tahu simbol cinta sejati dalam rumah tangga itu bukan karena kelebihan cinta datang. Justru ketika dia melihat kekurangan pasangannya, dia tahu inilah awal cinta terbuka. Ustaz, nggak ada yang tahu siapa dia, Ustaz. Cuma saya yang tahu dia, Ustaz. Bobroknya ini orang. Masya Allah. Bersyukur Allah bukakan bobroknya hanya sama kamu. Ini menandakan cuma kamu yang layak untuk memberikan maklum untuk dia. Sehingga simbol cinta dalam kehidupan, cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita, orang yang kita cinta, karena kekurangan yang dia miliki. Bukan karena kelebihannya. Kita kalau mau nikah sama orang yang gak punya salah, ya gak bakal ketemu. Justru kita nikah sama manusia sifatnya salah dan dosa. Rasa maklum inilah yang akan membuat gemerlap dalam sebuah rumah tangga. Ketika si suami melihat kurangnya istri, dia tahu, inilah aku ada untuk kamu. Mungkin orang lain gak terima kesalahan yang kamu lakukan, cuma saya gak. Kamu diambil dengan mahar, ijab kabul, tanggung jawab. Ketika saya katakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, saat itu aku ambil dari pundak mertua tanggung jawab. Sekarang ini perempuan jadi istrimu. Dia juga seperti anak untukmu. Dan dia juga sahabat untukmu. Lihat, siapkah engkau menyiapkan maklum yang banyak. Sama dengan perempuan ketika di khitbah, dia tahu konsekuensi memilih pasangan. Karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau yang rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter, waktu ta'aruf itu jadi sebuah awal tolak ukur kebaikan ke depan. Apa sih ta'aruf artinya? Cari tahu. Ta'aruf, cari tahu. Makanya ketika ta'aruf itu omongin semua. Supaya tahu misi yang ke depan seperti apa. Harus. Jadi dia tahu sekali. Oh iya ya, oh iya ya. Sehingga nanti dilala ada permasalahan dalam rumah tangga, memang sudah dibayangkan dan sudah tahu bakal apa yang terjadi. Dia cuma menyiapkan maklum yang banyak. Suamimu ini bakal punya salah banyak. Tapi sejak awal kamu tahu kamu nikah sama siapa. Dia pegawai. Mungkin sibuklah berangkat pagi pulang sore. Cuma ada di rumah dalam 1 pekan 2 hari. Atau mungkin dia orang yang mobile, orang yang sering safar. Sejak awal sudah ada bayangan. Jangan terlalu janji muruk. Karena simbol cinta itu yang keempat jujur. Cinta itu kan dibangun dengan 4 tahapan. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara cinta. Jangan gampang bilang cinta kalau 4 ini gak diawali. Berilmu tentang pasangan, yakin dengan mereka yang kita pilih sebagai pasangan, ikhlas ketika menjalani, jujur dalam menyikapi. Jangan ada yang ditutup-tutupin, jelasin. Ya supaya jangan ke depannya ada kasak kusuk. Ini kan bahaya. Kadang-kadang teman mewarnai.
Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Rumah tangga pasti diuji. Maka boleh perempuan nanya kepada suaminya sebelum menikah, yang kamu kenal dari ustadz dan ulama siapa? Boleh. Kok kamu nanyanya gitu? Iyalah, kan kita bakal punya masalah dalam rumah tangga nanti. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu. Aku berharap kalau nanti aku berbuat salah, tolong kamu tanya kepada yang berilmu bagaimana menyikapi kesalahanku. Itu lebih baik. Karena kalau kamu nanti nggak punya teman orang soleh, resikonya bahaya. Kamu akan ngobrol sama teman yang mirip masalahnya. Itu yang sering terjadi. Pegel sama bini, sama istri, datang ke temennya yang semodel. Bengong aja, udah kucel tuh rambut, udah kopiak miringnya. Temen nanya, itu kopiak lu ngapa miring? Aduh, dah. Jangan kopiak hati gue miring nih. Aduh, Masya Allah. Kenapa? Pegel sama bini. Temannya bilang, sama. Diajak cos Masya Allah. Udah emang begitu perempuan mah. Nggak ada solusi malah ngegibah. Perempuan juga sama. Pegel sama laki bukan datang ke orang soleh nanya solusi, bukan. Malah ngobrol sama yang semodel. Sama temen-temennya yang aneh-aneh. Yang alisnya kayak pedang Shogun, Masya Allah. Yang bulu matanya kayak talang air, Masya Allah. Biru, merah, kedip mata. Kayak sunggokong. Mukanya palsu semua, betul? Matanya palsu, orang hitam jadi hijau, biru palsu, bulu matanya palsu, alisnya palsu, bedaknya palsu. Orang banyak palsu jangan diikutin. Ngomongin laki dah. Loh kamu kenapa jengkok mukanya enggak seperti biasa? Aduh aku pusing sama suami. Zamma adena. Pakai tasdid samanya. Habis dah suami, habis dia omongin dah. Suamiku. Untung besar, kalau kecil tak pites gitu. Ya enggak ada solusi, akhirnya enggak ada solusi. Ini bahaya sekali. Suami wajib tahu siapa teman-temannya istri. Kenapa? Karena dia yang tanggung dosa. Dengan siapa dia berteman? Al-mar'u ala dini khalili. Kamu haramkan orang yang bukan mahram masuk ke rumahmu, betul? Kamu enggak haramkan yang masuk ke handphone istrimu. Sama. Kamu akan punya masalah nanti. Di sini butuh kedekatan Anda dengan mertua. Karena yang tahu istri Anda, yang tahu suami Anda, ya mertua, betul? Kita kalau makanya sama mertua yang akur. Kadang-kadang sama mertua kagak akur. Jadi masalah nggak pernah selesai. Ibu pegel sama suami, jangan curhat sama orang, datang ke mertua. Bapak pegel sama istri, ngobrol sama mertua baik-baik. Assalamualaikum Pak, Mah. Mantu. Waalaikumsalam sayang. Kenapa kok mukanya asem kayak gitu? Pengen manis susah Mah. Oh, kenapa? Itu loh Mas. Bikin pusing, aku takut dosa, aku gak ngerti. Aku nikah sama dia kan ketika dia usia 25, aku 20. Baru rumah tangga 2 tahun ini kok berat ngadepin ini orang 2 tahun. Aku pengen tanya sama kalian, itu 25 tahun ngedidik dia kok kuat ya? Gitu loh. Tolong dong kasih formulanya, betul gak? Iya. Aduh. Mama sih kalau dibilang kuat ya gimana ya? No tanya bapak no. Bapak. Iya Pak. Gimana sih ngadepin si Mas? Aku bingung. Adatnya ya Allah, galaknya nggak ada juntrungannya. Kok kalian bisa sampai 25 tahun? Masya Allah. Sabar tuh gimana ngadepinnya? Ya habis apa lagi ya? Kan nggak bisa milih takdir.
Kalau kami bisa milih takdir, kami bakal pilih. Pengen punya anak seperti Nabi Muhammad. Pengen punya anak seperti Abu Bakar. Seperti sahabat Umar, Utsman, Ali. Pengen. Cuma kan kita nggak bisa milih takdir. Allah kasih dia kan gitu. Kok bisa sabar? Nggak sabar. Kebahagiaan dalam hidup kami itu ketika dia keluar. Masya Allah. Lo kok nggak ngomong ya gitu? Enggak. Canda. Paling enggak ada obrolan. Karena yang namanya orang tua pasti tahu. Wes sabar, sudah. Emang dia ini keras nak, tapi hatinya baik. Kelihatannya keras, tapi hatinya lembut, manis kayak Yupi. Masya Allah. Kamu yang harus sabar, kamu yang harus ngerti dia. Kalau dia lagi marah, seperti besi keras. Kamu jangan jadi besi, berbunyi nanti. Kamu jadi air. Toh nanti dia akan biasa lagi. Orang marah ada sebabnya. Kamu harus tahu siapa dia. Pahami suamimu. Enak. Bapak pegel sama ibu. Datang ke mertua juga boleh. Saya nikah sama anak ibu nih. Anak bapak kan waktu dia umur 20. Itu 20 tahun bisa ngedidik dia gimana caranya sih itu. Sama saya Masya Allah susah. Kok kalian bisa sabar? Ya sama, jawabannya juga mirip. Ya memang gak ada lagi yang bisa kami perbuat. Ya memang harus sabar. Ini anak adatnya Allah Karim, Masya Allah. Tapi demi Allah, ini anak baik. Makanya dia soleha, dapat laki-laki yang soleh kamu. Mudah-mudahan kamu siap menghadapi dia. Tapi insya Allah, kalau kamu mau sabar, ini orang baik. Ya kami jamin dia baik. Kenapa? Ayah ibunya orang baik. Selalu ada solusi. Sehingga dia berilmu, dia tahu inilah yang dikatakan gemerlap dalam rumah tangga. Semua ada solusinya. Karena dia tahu sekali innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji manusia. Dengan sekian banyak ujian, yang dikritisi apa? Bahwa dia tahu sekali bahwa Allah tabaraka wa taala ini menginginkan dia berilmu. Ternyata ada sekian banyak penyebab datangnya keindahan dalam sebuah rumah tangga. Bak gemerlap yang indah dan elok dipandang mata. Kritisi. Ulama memberikan sekian nasihat. Yang pertama, keberkahan akan datang dalam rumah tangga kita ketika Islam tegak di dalamnya. Sudahkah kita pemimpin ini bisa menegakkan syariat? Ini kan yang sudah-sudah tidak. Malah yang bangun duluan istri, bukan suami, betul? Malah yang menonjol agama istri, bukan suami. Susah. Di mana-mana nahkoda yang pinter, bukan co-pilot. Ini kan kebalik sekarang. Dari awal memilih sudah mau bilang apa? Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Sekarang rakyatnya nggak pinter, tujuan rumah tangga juga nggak jelas, bakal banyak ujian. Ini bakal berantakan rumah tangga. Nggak tahu doa Nabi yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Nabi yang mengatakan barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Berarti kan kunci berkah rumah tangga apa? Bangun pagi. Kalau suami istri bangun paginya sudah berantakan, fantazir sa'ah, tunggu waktu kehancuran. Kiamat kecil bakal dia rasa. Islam tegak, iya. Bagaimana? Ya dia tahu, dia bekerja sama. Gimana caranya supaya bisa bangun pagi? Tidak ada aktivitas malam kecuali tidur sudah. Ini kan tidak, banyak kadang-kadang ini hubus syahwatnya dikedepankan. Urusan malam sampai begadang. Gara-gara enak berdua karena kewajiban, subuh bareng duha. Masya Allah. Ya telat mah. Kamu sih, kamu kan gitu main salah-salahan. Kalau bisa jangan begini nih. Karena nih pagi, bangun pagi gimana caranya Pak? Ya udahlah, kita kerjasama saling mengingatkan lah. Kan enak. Dia tahu sekali Islam tegak. Rumah tenang seperti masjid. Kenapa? Di dalamnya orang baca Quran. Ya Allah. Rumah tangga juga pengen tenang, baca Quran.
baca sunnah, baca hadis, akan tenang rumah tangganya. Tentram, nggak banyak ornamen. Lihatlah masjid. Kenapa tenang? Nggak banyak ornamen. Nggak ada gambar-gambar yang dilarang. Nggak ada patung-patung yang dilarang, betul? Orang masuk masjid tenang. Nggak ada bangkunya, tenang. Kita kalau masuk rumah kok bangku banyak malah nggak tenang. Apa saya jual semua bangku? Nggak usah. Bukan begitu bahasanya. Coba amsalkan, kenapa orang di masjid itu tenang? Karena memang di masjid itu Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, orang taunya cuma ibadah, iya. Kita hayalkan rumahku sorgaku. Iya, kira-kira sorga itu gimana? Jangan cuma diukir kata di depan rumah, home sweet home. Enggak usah begitu. Rumahku sorgaku, yang namanya sorga gimana sih? Kan sorga itu kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Sorga itu enggak kedengeran kecuali kalimat salaman salaman. Nuansa Islam tegak hukum. Semua ada. Dari mulai tata letak ruang, Nabi ajarkan tidak boleh bikin WC di ruang tamu. Tidak boleh tempat buang hajat di tempat orang lalu lalang. Ada beda antara tempat ngobrol, tempat tidur, tempat makan, semua diatur dalam Islam. Kalau memang la yasrabanna ahadukum qaiman, minum enggak boleh sambil diri, berarti ruang makan, ruang minum itu memang ada bangku rapi, iya. Jangan sampai nanti di ruang tidur kok makan, di ruang makan malah nonton, di ruang tamu malah berbuat. Letakkan semua pada makomnya. Rumah tangga seperti itu, iya. Tenang, betul. Syariat ajarkan. Kalau dia berilmu dia tahu. Oh iya ya. Berarti harus tegak. Harus. Rumahku sorgaku. Ini sorga, isinya siapa? Bidadari. Dan bidadari itu istri. Bagaimana istri jadi bidadari? Suami fasilitasi. Bidadari itu nggak ada yang jelek, pasti cantik. Cantik relatif, namanya manusia, betul? Boleh istri suruh ke salon sesekali, ya berikan modal lebih buat dia berdandan supaya kita tenang. Kita pengen masuk sorga, di sorga semuanya ada, semua kemampuan kita apa? Artinya apa? Kayak kalau masuk sorga, masuk rumah tuh pengen ada minuman, ada makanan, fasilitasi. Ini enggak ngayal rumahku sorgaku, enggak difasilitasi. Masuk ke rumah ngomel. Aduh, ini sorga kering amat begitu. Air kagak, makan boro-boro. Ya kan bidadari nyaut, modalin gitu katanya. Jadi ribut akhirnya gara-gara begitu. Harus. Kalau sudah dimodalin ya bidadari harus paham. Yang namanya sorga tuh enggak pernah enggak ada bidadari. Ini bidadari di aspal mulu sama di mall. Ya nggak bisa seperti itu. Biarkan ini penghuni sorga datang ke dalam sorga bertemu dengan bidadari. Betul? Ustadz kalau ngomong sorga sama bidadari, saya tuh kadang-kadang seneng tapi kadang-kadang kesel juga. Kata orang perempuan begitu. Kenapa emang Bu? Kayaknya kalau bicara sorga yang diuntungin pihak laki-laki. Sorga ada bidadari banyak. Kan saya cemburu. Apalagi yang dibilang orang laki-laki soleh itu bakal diberikan di kamarnya sebuah bantal berisikan 70 bidadari. Saya kalau ingat tuh hadis saya sakit hati banget. Saya nggak demen dah. Tapi kalau saya nggak demen saya nggak masuk surga lagi ntar. Lah itu satu bantal 70 bidadari. Siapa yang nggak kesel dah? Masya Allah. Kesel kenapa sih Bu? Iya kalau 70 bidadari saya sebelah mana? Begitu katanya. Astagfirullah Bu, makanya ngaji. Perempuan solehah akan menjadi pemimpin para bidadari di sorga. Perempuan solehah bakal menjadi pemimpin para bidadari di sorga. Enggak perlu cemburu. Pemimpin tinggal bilang sama bidadarinya keluar. Masuk dah. Lagi gaib dihayalin.
Kita masuk surga udah alhamdulillah. Emperan aja boleh adem-adem dikit, betul ya? Lihatlah teknik Islam menawarkan kebaikan. Rumahku surgaku. Iya, itu pepatah, itu bukan hadis. Istilah yang indah. Kalau rumahku surgaku, surga seperti apa? Pahami. Dan masuk surga tentu dengan bahasa, istilah Nabi yang mengatakan huffatil jannah bil makari. Ini surga dihiasi dengan yang enggak enak. Yang enggak enak lah diatur sama dia, suruh sholat, suruh ngaji, suruh ini, kesel. Kalau memang yang disuruh baik, ikutin. Kesel lah. Dulu waktu aku jadi masih gadis, enggak ada yang berani nyuruh aku. Sekarang udah nikah disuruh-suruh. Ya iyalah. Duh, pengen banget Ustaz dapat lelaki yang soleh, hafiz Quran. Aku ngebayangin deh kalau aku nikah sama laki-laki yang soleh, hafal Quran, kayaknya indah hidup. Udah nikah sama manyun. Kenapa kan udah nikah sama yang soleh, hafal Quran. Udah gak kuat, Ustaz, gak kuat. Suami saya orang soleh, puasanya udah bukan Senin Kemis, puasa Daud, Ustaz. Udah bagus, Bu. Ya saya suruh ngulek 2 malam sekali kan, Masya Allah. Bikin makanan sahur, mana setoran apalanmu lagi habis subuh. Ya Allah, ya Allah. Dulu mau yang soleh, kalau tahu gak ada, begitu katanya. Yang laki begitu, pengen banget dapat hafizoh. Jones kalau ngomong, Masya Allah. Udah Ustaz pengen dapat yang hafizullah, maksudnya. Ya saya bilang sama dia, insya Allah itu keinginan yang baik, minta sama Allah. Tapi harus tahu diri. Kamu pengen dapat perempuan hafizah, hafal Quran. Kamu udah berapa banyak hafalannya? Ya proses, Ustaz. Baru Iqra 2. Modal api Iqra 2. Akhirnya dapat hafizah jadi malas ngaji. Giliran lagi enggak ada bini ngaji. Walahunna mislul ladzi. Kencang. Bini lewat. Bini lewat lagi. Alaihin. Takut disalahin. Berat ngomong begini di debat sama dalil, bingung. Makanya suruh cari yang sekufu, yang semodel, bukan cari yang bodoh sama bodoh, bukan. Saya mah seneng tat di rumah ngaji nggak ada yang saling menyalahkan, kagak ada yang bisa dua-duanya. Ya, rumah tangga ini menggiring si pemiliknya menuju surganya Allah. Huffatil jannah bil makari. Lah memang yang namanya surga ini dihiasi dengan yang dibenci, betul. Tapi kalau memang dia nggak sukanya, memang karena syariat itu berat di awal, ada proses, minta sama Allah kemudahan. Suami nyuruh istri pakai kerudung yang syar'i, atau istri nyuruh suami berpenampilan yang syar'i. Jangan saling tuding, saling salah. Lawang memang taat karena Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Kan yang enggak boleh kita patuh sama makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Tapi kalau memang yang diatur ini sebuah kebaikan, bismillah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Bertakwalah semampunya. Jadikan pasangan kita ini betul-betul orang yang baik dengan cara yang Rasul ajarkan. Makanya Bu, salah satu yang membuat suami itu cinta sama rumah tangganya, jangan dipegangin aja Bu, biarin dia safar, asal punya tujuan. Ya. Jadi jangan suka dipegelin, kan dia kerja, memang jelas ada kewajiban. Ada yang ngeluh dulu ada yang ngeluh ini. Saya bingung Ustaz, kesel sama suami. Kesel kenapa Bu? Ya Allah, dia setahun sekali baru pulang Ustaz. Ya kan ibu tahu dari pertama nikah memang kerjaan dia kan merantau. Setahun sekali baru pulang. Iya sih, cuma kan setahun sekali Tat, 365 hari Tat. Ya iya setahun segitu saya bilang.
Saya pengen banget Ustaz, dia nggak setahun sekali, udah sabarin, tetap menerima takdir. Allah akan tambah yang mulia nanti. Lain syakartum lazidannakum. Betul, karena dia sabar, izin Allah sekarang 6 bulan sekali. Alhamdulillah. Tapi ya dasar manusia nggak ada cukupnya. Cuman 6 bulan sekali. Ya alhamdulillah Bu, kemarin setahun. 6 bulan kan berarti kan Masya Allah berat banget. Itu 182 hari ya. Masya Allah berat. Ya udah ibu sabarin deh, nanti Allah kasih lebih insya Allah. Dia sabar, alhamdulillah. Sekarang tuh laki tiap bulan pulang. Masya Allah, lama-lama dewasa dengan waktu. Cuma sebulan sekali Tat. Emang ibu mau berapa kali sih Bu? Kan sebulan juga udah lumayan, 30 hari sekali Bu. Cuman saya gak bisa jauh dari dia Tat. Ya udah sabarin dah, sabarin. Mudah-mudahan Allah kasih yang baik. Alhamdulillah, seminggu sekali, sepekan sekali. Tuh, alhamdulillah. Cuma sepekan sekali Tat. Ya Allah Bu, syukurin, Masya Allah. Akhirnya gak tahu gimana nih laki tiap hari pulang. Lama-lama gak pergi-pergi. Curhatnya lain lagi. Saya enak banget sama dia Tat, di rumah mulu, begitu katanya. Orang mah nggak ada beresnya memang urusannya ya. Makanya misinya diperjelas. Ini rumah tangga mau kemana? Jangan cuma ngayal yuridul afaf supaya nggak berzina saja. Orang yang berumah tangga banyak yang berzina. Bukan begitu bahasanya. Efek nikah tidak berzina. Betul. Cuma kan misinya banyak. Gemerlapnya jelas. Kita yang perlu paham. Kalau sendiri kita dekat dengan Allah, berdua harus lebih dekat. Jangan sampai sendiri kita dekat sama Allah, berdua malah jauh. Jangan. Mulailah kita berpikir, bisa gak pasangan kita ini adalah jembatan kita ke surga. Itu yang penting. Karena hidup ini gak lama. Orang berumah tangga paling berapa tahun? Kalau dia umur 20, 25, ya paling 40 tahun dah akurnya. Itulah. Kesononya udah masing-masing. Ya tetap bersatu, cuma kan rasa sudah beda ya. Kalau sudah tua kan kayak saudara. Udah gak kayak pasangan muda lagi. Masa? Iya. Apalagi yang ketemunya udah agak tuaan. Maka saya suka bilang sama ibu-ibu, udah sabarin aja Bu. Ya, insya Allah ibu kuat. Aduh berat Ustaz, udah doain. Udah Tat, emang gak ada perubahan, dia doain. Paling berapa lama lagi sih? Saya bilang begitu. Ya orang tahu berapa lama emang. Ya, orang yang berilmu tahu. Ini bahtera menuju surganya Allah. Berjalannya bahtera karena riak gelombang. Besar kecilnya tergantung angin yang bertiup. Tapi kalau kita berhusnuzon, kita tahu wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Semua yang baik yang kita hayalkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah ini enggak mungkin kita dapatkan kalau kita enggak mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Jadi betul-betul dia paham, Masya Allah. Iya, ujian jadi gemerlap yang indah. Lampu yang berwarna-warni dalam rumah tangga. Ujian ini, ujian itu, ujian ini, macam-macam. Cuma dia berhusnuzon. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dia punya Allah yang tidak mungkin uji dia dengan ujian yang dia nggak sanggup. Saya yakin sanggup menjalani rumah tangga. Masya Allah. Indah ya kalau kita sikapi dengan ilmu. Makanya yuk kita berilmu. Suami jadi nahkoda, istri jadi co-pilot, atau mungkin awak dengan anak-anaknya. Simbol sebuah kebaikan. Allah akan uji antar mereka, uji dengan anak, uji dengan perekonomian dan macam. Allah katakan Nabi sampaikan secara umum, la yanji'u hatta tarji'u ila dinik. Ujian yang kamu jalani ini akan selesai jika kamu kembali pada agama, syariat dan Islam ajarkan. Tidak ada satupun syariat kecuali Islam sudah sampaikan. Tugas kita mendalami. Makanya tenangnya sebuah rumah tangga seperti surga ketika Islam tegak. Salaman salama
tegaknya nuansa keislaman. Kalau dia bisa, Allah muliakan. Yuk tegakkan Islam. Yang lainnya, kata ulama, suruh merapikan iman. Karena semua ibadah itu berkait dengan iman. Kalau iman sudah bagus dan dia beramal soleh, sama dengan takwa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan kalau sudah kalian bertakwa, kalian tahu sekali bahwa Allah sendiri yang mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Jadi kalau lagi diuji, bukan malah yang enggak, bukan. Makin diuji, makin dekat sama Allah. Makin diuji, makin dekat. Makin enggak bisa mencari solusi, makin berkata, la haula wala quwata illa billah. Suami pusing masalah istri, demi Allah. Para nabi juga pusing sama bininya. Adam juga diuji sama Hawa. Ismail diuji sama istrinya. Sampai Ibrahim bilang, ganti daun pintumu ini. Nabi Lut juga diuji sama istrinya, betul. Nabi Allah Ayub alaihissalam sampai dikatakan sobran Ayub, sabarnya Ayub, diuji sama istrinya, sama. Banyak orang-orang soleh juga diuji banyak. Begitu pula perempuan juga diuji, mau macam-macam. Salah satunya bininya Fir'aun tuh, si Asia tuh. Lakinya Fir'aun. Ibu pegal sama laki ibu. Emang laki ibu sama Fir'aun kira-kira gimana tuh? Encer bener bu, ya. Belum seberat Asia tuh ujiannya. Semua diuji. Tapi kalau dia sudah kenal Allah dengan benar, dia tahu, oh iya, ini nih yang perlu dipertahankan nih iman. Bagaimana iman ini bisa stabil? Yazid bita'ah. Tambah stabilnya iman dengan ketaatan. Harusnya makin dekat sama Allah. Suami juga berilmu, dia tahu istrinya madrasah buat anak-anaknya. Maka sejak awal nikah dia didik istrinya, suruh belajar. Kalau aku lagi kerja, kamu di rumah, saran saya sih ikut pengajian deh. No dinamiroh no. Masya Allah pengajian banyak. Tolong jangan sampai nggak datang. Ya bukan sih aku nyuruh, aku juga belum rajin, cuma karena kan kamu yang punya waktu. Coba, Masya Allah, ternyata dapat ilmu itu indah loh. Berbagi. Si istri juga ngomong, Pak, kamu juga tolong di luar. Mungkin pengajian jarang, waktu kamu cuma ketika zuhur. Sekarang instansi sudah banyak kajian zuhur, Pak. Tolong jangan sampai enggak tuh. Kenapa? Karena kami tergantung kamu. Kalau rezeki kamu enggak jelas, ya kami ini bakal enggak jelas. Karena Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Daripada Bapak kerja di perusahaan yang enggak jelas, konvensional, sistem kerjanya riba, yuk mendingan buka usaha. Gimana caranya nih perekonomian nih Islami, gimana caranya nih? Yuk kita dukung yuk. Ini banyak supermarket ini yang manajemennya konvensional, jelas punya non muslim, bukan sih haram belanja di sana, bukan. Ya, boleh-boleh saja Nabi bermuamalah sama orang kafir, silakan. Tapi kalau ada usaha Islam yang jelas, dukung. Ini kadang-kadang kita begitu, mau bilang apa? Saya suka bilang, dari kemarin beberapa kota saya sampaikan, di kita ini meremehkan riba. Pengen rumah tangga mulia tapi riba dianggap biasa. Susah. Banyak orang ibadah rutin, ngaji rutin, bersama imam yang bagus bacaannya, tapi di kantongnya ngantongin riba. Banyak. Sholat rutin di masjid, ibadah mah insya Allah, ngaji begitu, tahajud nangis, tapi ngantongin ATM konvensional. Banyak, bukan satu dua. Pantesan Ramadan sebulan, umroh rutin, haji udah, nggak ngaruh. Lawang sistem hidupnya konvensional. Talbis. Lain kalau Anda salah, ja'al haq wa zahaqal batil. Anda sudah tahu tapi talbis. Talbisul haqqo bil batil. Bercampur yang hak dengan yang batil. Nuntut ilmu hak, tapi makan riba batil, sistem riba batil.
talbisul haqqo bil batil, taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Yang hak bakal kacau. Seberapa susahnya sih, hei muslim Lamongan, bismillah, mulai hari ini buang itu sistem ribawi ya. Anda enggak disalahkan transportasi uang dengan bank-bank riba, silakan. Ya, Islam enggak menyalahkan. Ya karena mungkin fasilitasnya banyak. Tapi stay uangnya bukan di tempat riba. Ambil semua uang pindahkan ke syariah. Yuk bikin ekonomi syariah. Ini supermarket macam-macam nih. Ada yang punya orang Islam, duluin. Karena manajemennya Islami, dukung. Jangan cuma berencana doang. Kalau bisa maju kita insya Allah. Kenapa? Karena syariah sebab datangnya ridho Allah. Di atas kebenaran yang kita inginkan. Masya Allah. Yuk begitu tingkatkan iman. Yang ketiga, memahami surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena Nabi ini kan basarum mislukum yuha. Manusia biasa seperti kalian. Beliau juga berumah tangga, istrinya juga cemburu. Ya, beliau juga menyikapi rumah tangga, artinya orang bisa mencontoh lah. Kata Nabi milih Khadijah, usianya lebih tua dan dia seorang janda. Kenapa dia milih Saudah setelah wafatnya Khadijah, perempuan yang biasa saja, cuma pandai memasak sup dan lain-lain. Kenapa setelah itu dia milih seorang gadis yang bernama Aisyah yang jauh umurnya? Kenapa dia milih Maryam Kipti, Masya Allah, dan lain sebagainya. Coba pelajari. Ada tanda-tanda kemuliaan Allah. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Betul. Kita suruh nyontoh, ikuti Rasul. Bagaimana beliau menyikapi rumah tangga dalam kondisi seperti itu? Bagaimana menyikapi istri ketika marah? Pernah Aisyah marah. Nabi sedang sama Aisyah, Saudah datang bawa sup. Aisyah maju ditampar itu supnya. Ada Umar, ada Abu Bakar di situ, diam semua. Nabi senyum sambil bilang, "Gharrat ummuk." Ibu kalian ngambek, gitu katanya. Ya, lihat Rasul. Nabi datang ke rumah enggak ada yang dimakan. Bertanya sama Aisyah, "Mada tatbakhina li?" Apa yang kau masak untuk wahai Aisyah? Fatabassamat Aisyah summa qalat. Aisyah senyum sambil berkata, "La atbahuka syai'an li'annaka la tu'tini zamanan." Aku enggak ada yang aku masak. Kan kamu udah lama enggak ngasih, gitu loh. Tapi senyum. Orang sekarang kan bilang, "Aku kesel banget suamiku tak." Aduh, coba sih contoh Rasul. Rasul tuh manggil Aisyah tuh Humairah. Masya Allah. Ini perempuan ngiri sama Rasul. Gara-gara Rasul manggil bininya Humairah. Lagi saya mah boro-boro. Bu, Aisyah nih. Apal Quran. Periwayat hadis. Orang pinter. Dan Aisyah pernah diuji, udah cantik, pinter, tinggal sama Nabi. Nabi tanya, apa yang kau masak? Tidak ada, sambil senyum. Kan udah lama gak ngasih, betul? Senyum. Coba bandingin sama ibu. Mah gak ada yang dimasak? Mikir. Kapan terakhir ngasih? Ingat. Kapan ya? Lupa juga ada yang ngasih. Nuntut, Masya Allah. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu tuh. Ini kita butuh contoh Rasul. Bagaimana cara Rasul menyikapi perbedaan dalam rumah tangga. Lihat. Dan yang dipanggil ke rumah Rasul, orang-orang baik. Nabi undang teman-temannya ke rumahnya. Untuk mendidik keluarganya. Boleh gemerlap rumah tangga, Pak. Bapak ibu pegel sama anak. Susah dibilangin. Bapak bawa teman yang laki Pak ke rumah. Boleh. Yang rapi-rapi. Sehingga anak laki bapak yang agak susah dibilangin, ngelihat teman bapaknya yang rapi-rapi, dia bakal meniru nanti. Ya Allah, bapak keren banget sih teman-temannya. Baik-baik lagi, Masya Allah. Rapi.
Ketika azan berkumandang pada ke masjid. Pada kemana temannya Pak? Pada ke masjid. Contoh. Masya Allah, ibu bawa teman-teman yang perempuan ke rumah, boleh. Kalau lagi ada teman-teman ibu, bapak nggak usah mondar-mandir, bapak keluar. Disengaja ada yang dicari. Iya, jadi dialog, nantinya dialog. Ini mah enggak. Anak perempuan juga ngelihat ibu pegel sama anak perempuan, susah disuruh pakai kerudung. Tapi kalau ngelihat teman-teman ibu yang kerudungnya bagus, rapi penampilannya, anak perempuan juga, ya Allah mama, temannya kayak bisa hari cakep-cakep banget sih. Ini enggak. Yang diundang astagfirullahaladzim, Masya Allah. Bangun pagi itu bangunin anak, ya. Bapak ibu tuh bangun duluan, seger. Udah seger baru bangunin anak. Anak melek juga ngeliat papa mamanya seger tuh enak. Sayang, assalamualaikum sayang. Bangun. Pak, ya Allah udah rapi banget sih Pak. Mama, anak bangun nak. Ya Allah mama udah rapi banget. Enak, anak meleknya seger. Ini udah masing-masing kesiangan bangun. Mandi kagak, rambut aut-autan. Nak bangun nak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, kirain alam barzah, Masya Allah. Ya, gemerlap rumah tangga. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taib ya. Jadi kita ambilkan poin karena memang panitia bilang ada tanya jawab. Ya semoga Allah berikan keberkahan buat rumah tangga kita insyaallah ya. Ternyata memang kebaikan datang dengan sebab. Rumah tangga seperti bahtera. Gemerlap rumah tangga ini adalah perhiasan dalam ujian. Kita hanya harus kenal Allah dengan cara yang benar sehingga kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji kita di luar batas kemampuan kita. Masya Allah ya. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita betul-betul rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rumah tangga yang bercucur berkah. Betul-betul orientasinya akhirat bukan dunia. Ya jadilah wanita yang soleha untuk dapat lelaki yang soleh. Jadi lelaki yang soleh untuk dapat wanita yang soleha. Semoga Allah berikan keberkahan tersebut insyaallah ya. Maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.